Selamat pagi, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersama-sama akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dalam sekolah minggu hari ini. Kita akan belajar pelajaran yang ketujuh, yaitu tentang tubuh kebangkitan versus tubuh jasmani. Apa yang dimaksud judul pada saat ini tentang tubuh kebangkitan dan atau versus tubuh jasmani ini, kita lihat bersama-sama di dalam Alkitab. Kita berhubungan dengan kebangkitan setelah kematian. Bagaimana kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Korintus 15. Kita buka bersama-sama adik-adik dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-58. Di sini judul perikopnya tentang kebangkitan kita. Kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir di sini, perikop-perikop ini berkenaan tentang kebangkitan. Yang pertama yaitu kebangkitan Kristus, yang kedua kebangkitan kita, dan saat ini kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh seperti apa sih yang dimaksudkan dalam Alkitab ini? Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kembali kami bersama-sama belajar untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami mau mengerti tentang kebangkitan tubuh yang Tuhan maksudkan dalam Alkitab yang diberikan oleh Rasul Paulus. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah Engkau berbuka hati pikiran kami untuk mengerti tentang pelajaran hari ini. Biar ini boleh kami terima dengan sukacita dan kami boleh memahami tentang kebangkitan kami setelah kami Tuhan panggil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan pelajaran ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini kita bersama-sama membuka dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-35 sampai ayat 58. Ini sebagai dasar pelajaran kita hari ini. Saya akan membacakan beberapa ayat saja di sini, ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Tubuh sorgawi, tubuh duniawi. Tubuh kebangkitan versus tubuh jasmani. Kalau kita lihat suratan Paulus kepada jemaat di Galatia, kita ingat bahwa ada dua hal, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Nah, kalau kita mengikuti keinginan roh, maka kita bertentangan dengan keinginan daging. Kalau kita menurut keinginan daging, maka itu bertentangan dengan keinginan roh. Kita akan sekilas baca dalam Galatia pasal ke-5, supaya kita akan lebih memahami lagi apa sih tubuh kebangkitan itu dan tubuh jasmani itu tidak lain dan bukan seperti halnya adalah hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Nah, di sini kita belajar tentang kebangkitan atau tubuh kebangkitan. Nanti setelah kita meninggal, tubuh yang mana sih yang nanti Tuhan ambil? Tubuh yang mana sih yang nanti bersama-sama dengan Tuhan di surga? Nah, di sini kita bersama dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada pilihan yang sulit, di mana terdapat dua pilihan yang terkait. Pilihan itu diungkapkan seperti siang dan malam, pria dan wanita, langit dan bumi, tubuh jasmani dan tubuh rohani, dan lain-lain. Dalam pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang tubuh kebangkitan melawan tubuh jasmani. Seperti apa sih tubuh kebangkitan dan tubuh jasmani? Nah, tubuh kebangkitan dikatakan tubuh kebangkitan pada umumnya adalah dalam pengertian umum Alkitab mengajarkan tubuh kebangkitan orang percaya akan menjadi seperti tubuh kebangkitan Tuhan.
Tubuh kebangkitan orang percaya akan seperti tubuh kebangkitan Tuhan kita. Lihat Tuhan Yesus, bagaimana hari Jumat kemarin kita telah merayakan Jumat Agung, hari kematiannya, dan hari ini kita merayakan hari Paskah, hari kemenangan. Nah, apa yang terjadi? Tuhan Yesus bangkit. Dia Allah, dia manusia, dia Allah, dia tunjukkan secara jasmani. Ini loh tubuhku. Bagaimana dia menunjukkan bekas paku, lambung dan kakinya bekas dia dipaku kepada murid-muridnya, menyatakan bahwa dia menang, dia bangkit. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah nanti kita pada saat dipanggil Tuhan bersama-sama Tuhan di surga, apakah tubuh yang saat ini sedang kita kenakan? Apakah yang saat ini kita kenakan tubuh yang bersama-sama dengan Tuhan? Tidak, adik-adik. Dikatakan tubuh yang akan bersama-sama dengan Tuhan di surga adalah tubuh rohani. Secara rohani dalam Galatia 5 tadi dikatakan, hiduplah dengan keinginan roh. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Sudah jelas keinginan roh dan keinginan daging itu sudah tidak bersamaan, artinya bertolak belakang. Maka kita hidup di dalam roh, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini kita belajar bersama-sama. Orang-orang Yunani memiliki kepercayaan yang diyakini sebagai kebenaran yang berkaitan dengan kebangkitan tubuh. Mereka menolak kebangkitan tubuh dengan dalih filosofis. Keyakinan mendasar yang diturunkan kepada generasi berikutnya dinyatakan bahwa tubuh manusia itu jahat. Ia menjadi penjara bagi jiwa manusia. Ajaran ini dikenal sebagai ajaran gnosis atau gnotis. Bagi mereka mengimani bahwa Kristus bangkit kembali kemudian mempercayai bahwa kebangkitannya itu akan membawa dampak bagi kebangkitan tubuh manusia kelak adalah suatu kebodohan. Mereka tidak mengakui bahwa dia akan bangkit lagi. Dia akan bersama-sama artinya dia tidak percaya kalau dia akan hidup lagi setelah dia mati nanti. Itu siapa? Itu pengajaran Yunani. Nah, di sini firman Tuhan menegaskan kepada kita bagaimana pada saat kita hidup secara roh, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan tubuh kebangkitan. Yang dibangkitkan itu adalah roh. Orang yang sudah mati, mau diapakan tubuhnya, mau diapakan jasadnya itu tidak jadi masalah. Nggak ada hubungannya lagi dengan nanti kebangkitan ke surga. Orang itu mau dikubur, mau dikremasi, mau dibuang ke sungai, itu tidak ada masalah jasadnya, jasmaninya. Yang Tuhan perlukan adalah roh. Ikatan roh yang bersama-sama dengan Tuhan, persekutuan satu dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan tubuh kebangkitan. Nah, kebangkitan tubuh orang percaya dijamin melalui kebangkitan tubuh Kristus. Dijamin melalui kebangkitan tubuh Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31, lalu dalam 1 Korintus 15 ayat ke-12 kita bacakan 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sudah jelas Yesus dibangkitkan di antara orang mati. Kenapa? Karena dia Allah. Dia menang. Melawan apa? Melawan maut. Nah, kita pun bisa sama seperti Allah pada saat kita bisa sama seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Memiliki iman yang kuat terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, tubuh yang dibangkitkan itu apa sih? Tubuh yang dibangkitkan itu adalah tubuh yang berkesinambungan dengan ciri-ciri dapat dikenali. Lalu yang kedua adalah tubuh yang diubah untuk menjadi tubuh sorgawi yang disesuaikan untuk langit dan bumi yang baru. Itu pernyataan melalui 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Lalu yang ketiga tubuh yang tak dapat binasa, bebas dari kebusukan dan kematian. Apa itu? Semua yang ada di dunia ini busuk, bisa basi, bisa rusak. Karena apa? Karena alam. Tetapi di sini katakan tubuh yang tak dapat binasa. Apa itu? Tubuh rohani. Lalu berikutnya suatu tubuh kemuliaan, sama seperti tubuh Kristus. Sudah dikuduskan Bapak Ibu. Sudah dikuduskan saudara-saudara. Sudah dikuduskan oleh Tuhan, sudah percaya, sudah beriman, minta ampun kepada Tuhan. Artinya dia sudah percaya di hadapan Tuhan. Sudah sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Lalu suatu tubuh yang rohani dan adikodrati tidak terkait pada hukum alam. Enggak ada hubungannya dengan hukum alam. Mau jelek, mau ganteng, mau cakep, mau miskin, mau kaya, mau hitam, mau putih, enggak ada hubungannya dengan hal itu.
Yang terpenting adalah hati. Secara rohani, surgawi, kita adalah anak-anak Allah. Orang setia yang masih hidup pada waktu Kristus datang akan mengalami pengubahan tubuh yang sama seperti yang dialami oleh orang yang telah meninggal dunia dalam Kristus sebelum hari kebangkitan. Mereka akan memberikan tubuh yang baru seperti tubuh yang diberikan kepada mereka yang dibangkitkan dari kematian. Nah, yang sementara tak sebanding dengan yang kekal, jelas. Yang sementara tak sebanding. Seperti apa? Benih berbeda dengan tanaman dewasa. Benih itu kecil. Berbeda dengan hasil yang berikutnya, yaitu dewasa, tumbuh, mungkin sudah berbuah dan bisa dihasilkan. Daging manusia berbeda dengan daging binatang, itu sudah jelas beda. Sudah sangat jauh. Seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Secara harfiah, kata daging ditulis dengan kata sak. Lemah serta berdosa, fana dan terpisah dari Allah. Dalam pemahaman perjanjian lama, kata daging dijelaskan dengan istilah basar dan share, yang berarti daging yang merupakan unsur utama tubuh atau badan. Itu tidak akan dibawa ke surga. Yang akan dibawa ke surga adalah tubuh kebangkitan itu, yaitu roh yang ada dalam diri kita, iman kita, iman kita dalam Tuhan. Lalu cahaya pelita berbeda dengan cahaya matahari dan penerangan bumi lain. Jelas sudah sangat jauh. Cahaya pelita kecil, sementara matahari dan bulan itu merupakan satu sumber tata surya yang diciptakan langsung oleh Allah. Tubuh duniawi berbeda dengan tubuh surgawi, sudah jelas, itu sangat jelas. Tubuh duniawi berbeda dengan tubuh surgawi. Nah, yang dimaksudkan untuk tubuh kebangkitan itu adalah tubuh surgawi, di mana kita sudah menanam dengan perbuatan iman kita di dalam Tuhan. Dan hasilnya, Tuhan yang akan bangkitkan tubuh kita. Tuhan akan membawa kita ke tempatnya di surga. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, memang melalui ini kita terbatas waktunya, namun mudah-mudahan kita akan bisa lebih memahami yang dimaksud dengan tubuh kebangkitan adalah pribadi kita, bukan tubuh jasmani yang kita kenakan saat ini, tetapi rohani, iman kita di dalam Tuhan. Nah, hakikat kebangkitan menjelaskan bahwa kata kebangkitan berarti hal-hal yang berkaitan dengan kebangunan, bangun dari kematian, dari jatuh dan lain sebagainya. Ditabur dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan dalam Alkitab, di dalam Korintus 15 tadi. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan Kristus. Di dalam kemuliaan. Itu kalau kita menjadi orang percaya. Kenapa disebut hina? Ditabur dalam kehinaan. Kita tahu perjalanan orang Kristen itu memiliki satu penderitaan yang luar biasa. Tetapi setelah dibangkitkan, kita akan memiliki kemuliaan dari Allah. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Kemenangan di dalam Tuhan. Dari alam menjadi rohani. Kita dari alam, secara jasmani dilahirkan oleh ibu kita. Tetapi secara rohani kita dilahirkan oleh Tuhan. Nah, kesimpulannya adik-adik untuk saat ini. Tubuh kebangkitan adalah anugerah Allah yang dinyatakan pada saat perjumpaannya dengan umatnya pada waktu yang telah ditentukannya. Sementara tubuh jasmani adalah tubuh sementara yang akan ditinggalkan dalam dunia seiring waktu dalam dunia. Lalu bagaimana kita bisa memahami apa yang akan datang kepada Tuhan? Itu tubuh kebangkitan, tubuh surgawi, tubuh rohani. Rohani kita yang akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tubuh kita ditinggalkan di dunia ini, di bumi ini, bahkan di liang kubur kita. Amin. Ini perjanjian kita hari ini, mudah-mudahan bisa memahami kita bahwa yang dibawa nanti yang naik ke surga itu adalah tubuh rohani kita. Tuhan Yesus memenangkan kita. Kita sudah dimenangkan oleh pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan di kayu salib, dan kebangkitannya menyatakan bahwa kita ini akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan nanti kelak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengasihi kami boleh bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah pelajaran ini boleh mengingatkan kami bahwa kami akan bangkit, dan Tuhan akan membangkitkan kami dalam kemuliaan, dan kami akan bersama-sama dengan Tuhan dalam iman kami, bahwa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Biarlah boleh menjadi iman bagi kami bertumbuh, berkembang, dan kami semakin mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.